Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian aja. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Aduh. Nah, ini Cil yang kakak ceritain minggu Ini. kemarin. Oh iya. Kamera Beneran? lubang jarum itu ya. Lubang jarum. Kebeneran. Tapi saya tuh bingung, itu lubang jarum, nah kaleng. Iya. Berarti Bagus itu. bener ada yang baru sebenarnya. Ongkok kamera tapi kaleng. Tapi kaleng. Iya. Ah gitu. Kunaon? Ya eta. Sebenarnya mah ya itulah teman-teman komunitas lubang jarum berkarya. Oh gitu. Dengan kamera seadanya jadi satu perusahaan nih. Oke. Sebenarnya gini nih, ini kan di era pandemi ini ya, mungkin kita tuh berkegiatan outdoor itu sangat terbatas. Jadi itu hanya berdua, kenapa hanya berdua gitu kan? Kita itu mengisi waktu untuk di era pandemi ini biar nggak terlalu diem aja di rumah gitu. Sebenarnya kami juga takut gitu kan, takut gitu kan. Tapi kita itu dengan sekarang broadcast itu oke, kita berkegiatan go ke lapangan tapi dengan ya persiapan seperti ini, pakai masker gitu kan, dengan teman-teman yang pakai masker gitu. Jadi berkegiatan di lapangan itu Tetap kan kita dari lubang jarum gitu kan. Ya, betul. Lubang jarum. Nah, peralatan kami udah dibawa ke lapangan gitu. Terus dan teman-teman yang mau ikut, kan saya juga di grup, oke ayo kalau yang mau gitu, tapi jangan terlalu banyak kan gitu. tetap protokol kesehatan. Nah, itu. Padahal dari kemana-mana kita janjian Iya, ayo gitu. Ayo, tapi kita itu ragu-ragu kadang-kadang. Tapi kita go aja. Iya. Tapi saya tuh masih bingung. Ini teh kamera lubang jarum tuh apa sih sebenarnya? Apa sih gitu? Sebenarnya kamera lubang jarum itu apa ya? Sekarang lihat lo kok motret pakai kaleng. Ah, Sebenarnya bisa pakai benda lain. Sebenarnya ini handmade, kamera handmade. nah sekarang mau foto apa Kang? Sekarang itu sekitar daerah Taman Pramuka gitu ya. Oke. Kita berkegiatan di sini dengan memotret daerah sekitar sini. Tidak jauh-jauh lah karena kita tempat terbatas mungkin ya. Betul. Gitu kan. Oke, sekarang kita go dulu hunting aja dulu. Nyobain. Boleh nyobain? mau moto apa ini Oke, dulu? Kita moto ini atau moto taman? Ini. atau moto lewat, terserah bebas. Ya. Sementara ini aja. Ini dulu deh. Di sebenarnya ada juga sih gedung Gedung. yang lama. Oke, siap. Kita bisa hunting dulu juga. Oke, bisa. ya. Sekarang kita hunting dulu aja, nanti kita ngobrol dulu aja. Oke. Ya, sip. Ini kameranya. Ini kameranya. Nanti kita ngobrol apakah kenapa moto pakai kaleng. Oke. Oke. Yuk. Let's go. Nah, ini kan udah ada kameranya Kang. Oke. Kamera lubang jarum. Cara pakainya gimana buat yang ini? Cara pakainya itu hanya membuka shutter. Kita sudah siapkan. Kita Oke. juga coba lihat. Oke. Ini ada nih. shutternya Ah. ini yang hitam. Ini adalah untuk membuka seperti kalau di kamar itu tirai. Oke. Tirai dibuka. Terus kita itu membuka tuh gimana maksudnya gitu kan? Ya. Waktunya apanya? Oke. Nah, itu. Sekarang situasi lagi alhamdulillah cerah ya. Lagi cerah. Seperti ini. Mungkin kalau untuk di expose itu waktunya tidak terlalu lama. Oh, Tidak terlalu berapa? lama. Mungkin ini sekitar 5 detik. Oh, berarti tergantung cahaya juga Nah, ya? Cahaya makin sedikit yang makin sedikit yang masuk, semakin lama Oke. gitu kan. Bahkan kami pernah memotret dalam ruangan selama 4 jam. Berarti ruangannya jadi kamera gitu. Iya, ruangannya itu sedikit cahayanya. Oh, gitu. Jadi kalau semakin sekarang terang beneran seperti ini, semakin cepat. Ya. Sekarang seperti ini, mungkin kita menggambar 5 detik. Ya. 5 detik. Boleh dicoba? Coba, oke. Kita coba ya. Oke, kita pakai hitungan. Kalau kan kita tuh bingung, pakai jari aja. 1, 2, 3, 4, 5 atau di dalam hati aja. Iya. Gitu kan. Boleh. Biar kelihatan semua. Oke. Oke, selesai sudah seperti Oh, itu. itu doang. Sudah, ini sudah terekam nih, gambar sudah terekam. Oh, Sudah terekam. berarti ada bantuan jin gitu di dalam. Ini bener, karena ini bantuan Tuhan. Betul. Pak. Ini cahaya dari Cahaya Tuhan, dari Tuhan, gitu kan? oke. Cahaya dari Tuhan, gitu seperti itu. Ya,
mungkin kalau untuk mencoba itu tidak sekali 2 kali. Iya. Kan? Sekali 2 kali mungkin pertama gagal atau kurang cahaya gini. Nanti kita itu akan bisa apa ya? Dengan sendirinya gitu kan. Dengan sendirinya. Explore lah gitu. Dengan explore dengan sendirinya. Gimana kan sekarang itu pakai kaleng. Ya. Mungkin kalau ngikut terus atau gimana nanti dari kotak sabun lah, dari kotak bekas makanan lah gitu kan. Ini banyak variatifnya atau bikin sendiri bisa juga. Apapun lah ya. Apapun lah. Sekarang saya pengen nyoba tapi di dalam. Oh, Boleh? oke. Siap. Kita ke dalam sampai kita ngopi ya di sana. Nah, betul. Ngobrol kita seputar Lubang Jarum aja ya. Yuk, kita ke dalam. Masuk sini Kang. Kita difoto di sini. Di foto-moto. Jadi prosesnya mah dari lubang sebetulnya ya. Ini dari lubang. Dari lubang kita bikin pakai jarum. Itu tidak terlalu semua pool masuk ya. Tapi kita itu hanya kalau bisa setitik aja. Setitik. Oke. Itu asal cahaya sudah bisa masuk. Kenapa kecil? Biar tajam, hasilnya tajam. Berarti kalau besar gitu mungkin nanti hasilnya akan kurang bagus ya. Kurang bagus juga ya. Bagus juga. Berarti benar disebut lubang jarum karena memang lubangnya juga sebesar jarum kali itu gitu ya. Betul. Betul sekali gitu. Sekarang akan kita saya tuh pengen moto gedung ini nih yang katanya bersejarah katanya. sejarah ya. Ini nih oranye plane. Oke, kita posisikan dulu aja. Posisikan dulu kita itu memotret itu dengan posisi dengan pool gedung contohnya kita. Contohnya sekarang landscape-nya udah bagus di sini gitu kan, terlihat taman, terlihat gedung belakang ini mungkin kita posisinya harus memposisikan yang kenapa saya memakai tripod dulu nih? Kenapa? Supaya gambar itu tidak goyang seperti kamera biasa aja gitu, kamera biasa. Oke. Tidak goyang dan gambar itu tetap gitu Ya. kan? Tidak blur intinya seperti Ya. gitu kan. Oke, kita sekarang coba memotret gedung tertua di Taman Pramuka ini ya. Ya. Oke. Let's go. Go. Tapi kan sebelumnya ketika kan tadi misalkan udah ngetek gitu kan, udah ngambil. Iya. Terus kan gimana caranya mengisi ulang kembali gitu kan. Oke. Kebetulan ini ada yang mau bisa diisi ulang? Nah, ini kan changing bag. changing bag. Terus ini kertas yang masih kosong yang belum terekspos gitu kan. Oke. Jadi diusahakan nge-reloadnya itu kan jangan di tempat yang terbuka gitu. Oh, harus tertutup juga. Panas oge sih sebetulnya. Tapi setidaknya nggak mengurangin gitu kan, takutnya bocor atau apa gitu kan, cari tempat yang ada teduh lah gitu. Oh, coba bisa lihat ini checking bag-nya. Nah, itu proses untuk nge-reload. Ari sugan sete jaket. Siga jaket sebenarnya mah. Celana gitu. Kan proses ketika misalkan kita hunting Berarti di dalam luar ya? gitu kan. Kalau kita hunting ular kayak gini bawa lah. Oh, berarti gini Minimalnya ya. harus punya itu kan. Minimal punya ini. Karena nggak ada ruangan Kalau gitu ini, kali. Kalau misalkan teman-teman biasanya kalau misalkan ini nggak bawa jaket Susah. hitam. Oh, yang penting Bisa. hitam. Jaket hitam. Yang penting kedap lah. yang cahaya. penting Kedap cahaya. Heeh. Oke. Boleh. Kita reload dulu ya. Jadi Boleh. kalau kata teman-teman di luar mah, Jil, wanian tuh mau changing bag, hunting. Tapi kita mah bisa nih Tom, apa? Punya inisiatif. Apa, Pastilah. Yang penting kedap aja, Kedap cahaya biar, gitu. Biar nggak bocor gitu kalau ngambil nge-reload gambar. Karena di dalamnya ada kertas itu teh. Ya, belum ya? ini. Masukin. Coba. Buat cara supaya kita tahu nih, kita teh mau motret apa, pas gak posisinya teh biasanya gimana kan? Kalau Ngukur gitu. Kalau memposisikan kamera itu sebenarnya akhirnya ada penghitungan untuk kira-kira ini gambar ini akan masuk nggak? Oh, gitu kan. oke. Kan kalau sekarang kalau kita terlalu dekat mungkin gitu kan ini gambar nggak akan masuk. Kalau kita ditarik ke belakang mungkin ya kan ini lensanya termasuk fix ini sebetulnya. Jadi Fix, jadi dia itu kalau kita memakai lensa fix mungkin kalau kita ingin kelihatan semua kita mungkin mundur gitu kan. Kalau fix itu mungkin kalau kita terlalu dekat yang kenanya mungkin segitu aja. Yang segitu gitu ya. Segitu aja gitu. Tapi ini kalau lambat laun atau kita sering aja gitu kan. Sering melakukan hunting atau melakukan percobaan untuk
dari Moto. kamera lubang jarum ini, kita akan terbiasa sendiri nanti gitu kan. Feeling lah gitu ya. Nanti feeling kita terasah akhirnya. Oh. Ini kira-kira dapat atau enggak nih gitu Betul, kan. Kalaupun tidak pas gitu kan, itu mungkin tidak akan terlalu jauh gitu. Iya. Mungkin ini bangunan motret bangunan ini kita segini contohnya gitu kan, kita udah feeling oke ini akan masuk gitu kan. Tapi misalkan kalau tidak masuk semua, tapi tidak akan terlalu jauh gitu, seperti itu. Ya, bedanya nggak akan jauh lah Akan ya. jauh gitu kan. Kita mungkin kalau melakukan terasa akhirnya Oke, seperti oke. itu gitu, seperti itu. Berarti tadi kan beda nih cahayanya sama yang di depan. Oke, iya betul. Berarti kalau ini berapa detik nih kira-kira? Nah, ini kan tadi itu panas banget di Hah? pas kita hunting di luar itu panas banget. Ya. Sekarang udah mulai meredup, Betul. kan, udah meredup. Mungkin ini hitungannya cahaya itu kan sedikit yang masuk gitu kan, bukan sedikit, jadi lambat mungkin ya. Kalau terang itu cepat, cahaya itu kalau terang lambat, mungkin tadi itu 5 detik contohnya itu kan. Iya, 5 karena detik, cepat. gitu kan. Sekarang kalau cahaya gini 15 detik. 15 Ada detik. 15 detik gitu kan. Dengan hitungan dalam hati juga sama Ya, sih. ya. 15 detik. Nanti hasil mungkin ya, hasil dari ini kan tidak mungkin. Saya itu nge-explore tuh bukan hanya sekali, contoh 15 detik. Kita naikin aja 20 di satunya lagi gitu Ya. kan. Untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan akhirnya seperti itu gitu. Boleh saya coba Oke, go. Saya dulu atau contohin dulu. Oke. Kan kita ambil 15 detik aja nih. 15 detik. 15 detik. Oke, kita ambil bangunan ini. Kita tuh memposisikan, kalau saya pribadi gitu kan, saya harus memposisikan kalau pakai tripod nih. Saya tuh memposisikan Mata sendiri. ke objek lurus. Ah. Terus sekarang itu saya akan memotret satu bangunan. Sekarang kalau saya mundur lagi gitu kan, mundur lagi, itu mungkin cara saya mengukur jarak. Oh iya. Ya, menentukan jarak menentukan objek. objek gitu kan. Ya Jadi- karena feeling tadi kan. Nah, oke, seperti itu gitu kan, bilang tadi. Oke, kita coba dulu di sini. Tuh, ini panas kembali mungkin ya. Ya. Nah, ini dari tadi 15, mungkin ini bisa 10. Oh, karena panas lagi ya. Panas lagi. Oke, kita coba ya. Oke, selesai. Oke, sekarang Oke, coba saya yang ya. nyoba ya. Oke, sekarang waktunya Berapa nih? 15 coba. 15 ya. Oke, 15 ya. Berarti ini lubang jarumnya di sini ya. Oh, oke. Saya pengen moto. Tahan aja gini biar nggak goyang. Tahan Oh, aja. tinggal ditahan. Oke, kepalanya tahan. Nah, oke. Berarti Baru buka, oke. 15 detik ya. Oke, siap. Nah. Oke, selesai. Oke. Sekarang Sip. sudah terekspos. Siap-siap kita cuci sekarang, Oke. gitu kan di dalam. Dicuci pakai mesin cuci. Nah, ini saya lupa nih menjelaskan ini. Ini cuci itu sebenarnya istilah sebenarnya ini. Istilah. Sebenarnya ini untuk mengeluarkan gambar dari apa yang kita sudah diekspos sama kita dari kaleng ini. Itu ada disebutnya chemical atau obat-obatan. Oh, Itu ada developer, ada fixer, ada stopper. Developer itu untuk pengembangan gambar. Ya. Jadi gambar tuh muncul gitu kan. Nah, sudah muncul ini harus di stop. Itu harus dihentikan, bisa pakai stop bar dulu, oke, dicuci kembali Ya. biar kimianya hilang. Hah? Nah, terus pakai fixer. Fixer itu fix namanya juga ya, untuk menetapkan gambar tuh jadi nggak akan berkembang kembali. Tetapnya seperti itu tetap aja. seperti itu Oke. gitu kan. Tetap seperti itu. Kalau di fixer tuh sebenarnya waktunya itu harus agak lama sih sebenarnya. Kenapa? Biar gambarnya tuh benar-benar diem gitu. Ya sekitar 10 menit, 15 menit terus. Berarti proses Terus pencucian itu ada stop 3 bar. tahap ya? 3 tahap. 3 tahap. Yang Yang pertama tadi developer, yang keduanya fixer, terus yang ke stop bar itu untuk pencucian. cuci. Cuci Nah, jadi kimianya tuh udah hilang. udah hilang aja. Udah hilang. Jadi Udah jadi gitu sebuah terus foto. Di sebuah foto gitu kan. Oh, yang Gitu. pakai kamar gelap, kamar gelap. Nah, oke, kamar gelap itu posisinya di kamar gelap bener. Oke. Di kamar gelap gitu kan. Nanti kita kita coba
memperlihatkan untuk cara pencuciannya. Oke, berarti sekarang yang proses pencucian foto ya? Oke, 3 tahap itu ya? 3 tahap itu. Oke, sekarang kita bicarakan dulu untuk persiapan untuk cara mencuci di ruang gelap itu. Yang dibutuhkan yaitu developer, fixer, sama stop bath. Oke. Ini disebutnya chemical atau kimia untuk cara mencuci proses untuk terjadinya gambar. Sebenarnya ini adalah sudah dicairkan dari berbentuk serbuk. Developer dan fixernya itu berbentuk serbuk. Awalnya serbuk. Awal serbuk. Terus sudah dicairkan dan siap untuk dipakai alat mencuci. Pertama ini adalah kembali lagi ini adalah developer. Developer itu untuk pengembang gambar. Pengembang gambar. Biar supaya gambarnya muncul, kalau sudah muncul nanti kita tahap yang kedua yaitu ke fixer. Ke fixer untuk menetapkan gambar. Jadi gambar itu diam gitu kan. Dari sini dari pengembang terus ke tempat yang untuk meng-fix gitu. Fix berarti untuk menetapkan gambar. Dan terakhir ke stop bath. Stop bath itu untuk membuang kimia dan kimia supaya gambarnya itu si hasilnya itu sudah bersih lah seperti itu. Pembersihannya di sini. Gitu. Langkah-langkahnya sebelum ke sini sebelum ke si pencucian gitu kan, kita sudah ngambil gambar tadi. Gitu tadi menggambar. Sekarang untuk persiapan ke ruang gelap. Berarti sebelum ke ruang gelap, pas di ruang gelap tuh seperti ini nih nantinya gitu ya. Nah, kayak agak susah juga kalau kita ngesut di kamar gelap. Nah, kamar gelap. Di kamar gelap itu nanti semuanya semua yang ada di sini itu sudah dipersiapkan. Nah, lalu karena gelap, kita hanya membutuhkan suatu cahaya yang kecil, yaitu warna merah. Warna merah. Nah, lighting. Jadi kenapa warna merah? Warna merah itu rambat cahayanya lambat sekali. Jadi untuk untuk kita bisa melihat gitu kan, untuk melihat objek si foto gitu kan, jadi atau sudah keluar gambarnya itu dipakai lampu warna merah seperti itu. Berarti kayak gimana? Boleh dicontohin? Nah, nanti kita menggunakan stick lah biasanya gitu kan, supaya kimianya tidak bahaya. Mungkin lebih ininya supaya telapak tangan kita itu tidak nampak di gambar gitu, seperti itu. Pakai ada sidik jarinya. Kita biasanya menggunakan stick gitu kan untuk cara mencucinya seperti itu. Ini mungkin nanti ke developer. Ini berapa lama biasanya masuk? Ini masuk ke sini itu sampai gambar terbentuk. Sampai gambar terbentuk ke sini, sudah ke sini, gambar udah kelihatan nih. Gambar agak mengembang, pengembang ya, gambar mulai keluar, baru kita tiriskan sedikit, masukin ke fixer. Fixer itu sebenarnya saya suka lama sih. Apa biasanya? Ini berapa lama biasanya? Berapa menit biasanya? Ini sebenarnya 5 menit pun bisa, 5 menit atau 3 menit lah. Kalau 3 menit. Pasti lebih sebentar di sini. Ini lebih sebentar, soalnya ini kan gambar itu biar keluar. Kalau terlalu lama di sini, gambar akan menghitam. Soalnya kalau ini gosong, jadi gosong gitu kan, jadi gosong kalau terlalu lama di sini. Iya. Nah, boleh seperti itulah. Gosong, terus kita cepat-cepat tiriskan, diangkat untuk supaya tidak gosong gambar, baru ke fixer. Dari fixer? Ke fixer ini kira-kira 3 menit, 5 menit lah. Kalau saya mungkin lebih dari 3 menit mungkin ya, lebih 3 menit atau 5 menit, saya malahan 10 menit disimpan di sini untuk benar-benar matang, gambar itu benar matang gitu kan. Dari fixer kita langsung masukin ke stop bath. Nah, stop bath yang ngebersihin ini. Biasanya supaya cairan apa di stop bath? ini stop bath itu air biasa ini, air biasa gitu kan. Kalau bisa airnya mengalir
sebetulnya gitu kan, supaya apa? Supaya si gambar itu apa ya, kebuang, kimianya kebuang gitu, kebuang bersih seperti itu. Oke. Nah, sudah di stop bat, mungkin nanti kita langsung ditiriskan kembali. Gambar sudah jadi, berbentuknya negatif. Oke, seperti itu. Ditiriskan lagi supaya kering. Oke. Nah, ini bentuknya berarti serbuk ya dua-duanya? Dua-duanya serbuk. Ini itu nanti ada kimia developer itu for paper, ada for paper. Sebenarnya ada untuk film gitu kan, nanti for film, for paper. Kita itu karena kita memakai kertas gitu kan, kertas, jadinya kita belinya for paper gitu. Ada di toko kimia? Oh, kalau sekarang susah juga sih sebenarnya. Saya suka dapatnya di toko online sih. Toko online itu lumayan sudah banyak sekarang yang menjual. Untuk pixelnya juga sama gitu kan, di toko online sudah banyak. Kalau pixel itu bebas sebenarnya. Pixel buat paper, film sama. Di bedanya di developer. Developernya aja di awalnya aja. Nah, awalnya aja yang beda seperti itu. Oke. Tapi saya ada penasaran nih beberapa. Sebelum kita cuci hasil tadi kita foto. Ini teh itu naon. Nah, oke, ini teh naon. Ini nih, ini jadi penasaran kembali mungkin ya. Ini apa ini? Kan saya udah ketemu nih. Oke, yang kalian udah tahu. Nah, ini setelah gini. Ini itu sebenarnya kamera lubang jarum juga sama. Ini memakai medianya film. Memakai film negatif. Kalau contohnya ini itu contohnya ini lebih sensitif lagi. Film itu lebih sensitif dari kertas gitu kan. Dari kertas ini lebih sensitif dari kertas. Terus cara pemakaian gimana? Sama dengan cara kita memakai film. Sudah ini kan bikin sendiri ya, DIY lah gitu kan, DIY. Ini untuk pemutaran filmnya. Ini untuk pemutaran filmnya. Jadi bisa beberapa kali shoot. Bisa terus. Tanpa ngebuka pakai changing bag ya. Oh iya. Kalau yang paper kita harus masuk dulu ke changing bag. Betul sekali. Ini yang film tinggal diputar. Kayak kamera analog dulu mungkin. Nah, kalau dulu di kokang ya. Di kokang. Sekarang diputar gitu kan. Diputar untuk mengalihkan lagi filmnya lagi gitu kan, untuk nge-reload lagi ke sini gitu, seperti itu. Itu juga sama. Kalau itu paper, ini paper. Ini kan paper itu kan kata ya, bukan kata. Jadi ini bisa dibikin medianya apa aja gitu kan. Dari kertas, dari kaleng bisa, dari kayu bisa gitu kan. Itu nanti kita akan apa ya? Harus bisa gitu kan. Dari jangan adonan. Nge-explore sendiri nanti kita itu. Bikin dari ya beberapa bentuk lah seperti itulah. Ini kayak segitiga. Ini kalau pingin lurus persegi panjang bisa kayaknya. Pokoknya ini tegap, gambarnya tegap. Kalau ini hasilnya nanti akan cenderung melengkung. Oke. Kalau zaman sekarang mah kamera fish eye mungkin ya. Nah, ini kebanyakan yang ngomong ini kok bentuknya fish eye. Ya mungkin ini setengah fish eye gitu, setengah fish eye jadinya. Berarti kamera ini tuh sebenarnya nenek moyangnya kamera digital zaman sekarang ya? Bisa dibilang gitu. Pertama itu obscura mungkin ya. Obscura terus turun ke sini. Obscura itu lubang juga sama lubang jarum juga gitu kan. Obscura itu sama lubang jarum juga. Jadi media lubang jarum itu bermacam-macam, akhirnya seperti itu. Ya. Udah mungkin lagi nih teman-teman tester. Semangat pagi. Dari tadi kita seharian. Hunting, tapi belum kenalan sama orangnya. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu siapa nih, coba kenalin dulu dari aku. Silakan. Saya Gundring. Aku Gundring dari tadi. Dengan sekarang siapa? Saya Agang dari Pino Bandung. Dari Agang dari Pino. Oke. Dari tadi kita dari awal saya agak apa ya? Jadinya ternyata benar fotografi itu melukis cahaya. Ya kan melukis cahaya. Yang saya pikir pinhole tuh gampang, cuma bukan bang udah selesai gitu. Dan satu fakta yang menarik, ternyata di pinhole
tidak ada jinnya. Nggak ada bantuan jin. Itu semua manual. Jadi ini kamera manual ya. Nah, dan beberapa hasilnya nanti ada di belakang. Mungkin editor tolong bantu saya tampilkan. Oke, saya mau nanya, menurut kakak, apa sih yang sulit dari pinhole itu sendiri? Dari mulai prosesnya atau apanya gitu yang paling sulit? Sebetulnya kalau dibilang sulit bisa sulit, kalau dibilang mudah bisa mudah. Jadi mudahnya gini, misalkan dari mulai kita memperkenalkan tentang medianya, kan ini ada bermacam-macam, ada dari kaleng gitu kan, terus kita bisa bikin kreasi sendiri gitu kan, dari bentuk segitiga, terus ini ada yang kotak gitu kan. Nah kalau yang simpelnya gitu kan kita mudah gitu, tinggal nyari aja gitu kan si ukuran kaleng, ukuran apa ya, media, mau kotak, mau segitiga, mau apapun itu, yang penting si kertas itu bisa masuk ke sini aja. Nah, ini contohnya misalkan, ini bisa dimasukin, nah, biar kertas nggak bergerak gitu, ini bisa dijadikan media untuk kamera gitu. Nah dengan sesimpel inilah yang namanya lubang jarum. Tentunya yang disebut lubang jarum bukan keseluruhannya, itu kan ini ada yang namanya lensanya. Jadi lensanya disebut lubang jarum itu ya hanya kecil banget, lubang jarum. Berapa mili ya? Lensa. Ini kecil banget ya lubang jarum. Oh, oke. Sebenarnya sederhana ya. Tinggal di Itu sebenarnya lensanya itu. Oke, untuk kameranya sendiri Iya, sederhana. kameranya sederhana. Cuman untuk membuat proses sampai menjadi sebuah foto itu lumayan sulit. Nah, ini kan dibilangin mudah. Agak yang lumayan agak sulit ya inilah. Misalkan kan kita kalau misalkan lihat teman-teman misalkan di rumah ingin mengkreasi gitu kan, bisa macam-macam ya bentuknya, bisa jadi kotak, segitiga, dan mungkin itu tadi. Bagaimana caranya si kertas itu nggak gerak di sininya gitu. Oh, nggak gerak sama si daunnya tuh harus hitam ya? Iya. Saya lihat rata-rata hitam tuh ada. Nah itu ya harus hitam. Supaya kedap Nah. cahaya yang masuk juga nggak terlalu bias ya. Terus ya dari sisi pembuatannya kita harus tahu gitu kan. Nah itu jarak. Nah itu yang disebut focal length itu kan, jarak dari lensa ke media rekam. Nah ini agak lumayan sulit. Ini ada hitungannya. Teman-teman itu kan ada. Ya jadi misalkan semakin kita sedikit focal length-nya makin tipis, otomatis kan si gambarnya juga dia akan makin. Contohnya seperti yang kecil ya, yang kecil ya. Ini yang kecil ini tuh. Dia makin lebar, si kertas yang tereksposnya itu kan makin luas gitu kan. Oh iya. Ibarat lensa sudah lensa fix ada lensa wide mungkin. Nah kayak gitu. Itu paling. Ini paling kecil nih. Berarti sebenarnya tidak terbatas oleh bahan untuk kamera. Betul. Ruangan pun tadi katanya bisa ya? Iya, Ruangan bisa. gelap gitu. Sempat moto di mana tuh? Sempat. Gua Jepang dijadiin Gua kamera. Jepang bisa jadiin kamera. Jadi kamera. Sangyakti Koro kita pernah Ya kalau bikin. teman-teman tahu tempat-tempat itu kan seperti apa lah gitu. Iya. Teman-teman dari Pinhole Bandung pernah bikin itu. Ya. Sangyakti Koro, terus apa lagi ya? Ya termasuk pernah jadiin Kreatif Hub. ya kreatif Hub, itu bisa jadi dia pernah jadi kamera juga. Namanya obscura sih. Iya, Oh, obscura. jadinya kamera obscura. Iya, kamera obscura. Oke. Terus sekarang ini mau nanya. Sebenarnya ini apa ya? Ya ini kan Sebenarnya teman-teman juga. ya teman-teman kalau misalkan mau hunting, kalau yang belum tahu ya. Jadi persiapannya itu harus ada changing bag tuh alat untuk Oh iya, menukar tanah, prepare, nah itu kan changing bag itu bisa digantiin juga pakai jaket gitu kan. Nah ini yang penting sih cahaya tuh nggak masuk lah. Oh. Karena kita mereload kertasnya itu kan harus di tempat yang gelap gitu kan, Iya. karena kertasnya ini kan kedap cahaya. Jadi kalau misalkan terkena expose sedikit aja itu cahaya matahari langsung ya. Tapi kalau misalkan cahaya redup kayak gitu masih bisa. Tapi redup banget gitu. Tapi lebih aman kan pakai. Lebih aman. Coba, ini changing bag-nya nih. Kayak jaket kan? Kayak jaket. Tapi nggak ada kepalanya. Ini dimasukin kan semuanya alat-alatnya, ini kan dua item.
Coba kita lihat. Oh iya, gelap bos. Masukin itu. Masukin, nanti tangan masuk sini, ganti gitu ya. Terus harus bisa juga membedakan karakter antara yang si kertas itu kan ada dua permukaan nih. Iya, pasti. Yang harus terekspos-nya tuh seperti apa sih? Kita harus bisa membedakan karakter kertasnya itu. Kalau terbalik kan nggak akan bisa membentuk gambar. Biasanya sih kertasnya berapa? Nah ini Yang ada. Nah ini yang kebetulan. Nah gini nih. Nah kan kertasnya dua permukaan. Nah ini yang sedikit kayak kertas biasa. Iya. Tapi yang ini mana? Ini kan agak yang halus. Nah ini yang terkena khusus. apa yang ada Yang harus lapisan cat ininya, pekat cahayanya. Jadi kalau teman-teman penasaran, ini yang glossy, lebih glossy, dia lebih licin. Ya. Terus ini yang matte-nya lebih kasar sih sebenarnya. Meskipun gelap pasti tahu ya. Berarti Ya, ngebaliknya gimana? Ini. yang tentunya yang terekspos ya, yang si permukaan yang ada lapisan catnya itu yang kayak lapisan kimianya itu Yang di depan. gitu. Jadi ibaratnya ini lensanya. Nah, si kertasnya ini yang terlapisi cairan kimianya itu, zat kimianya ini. Nah, jadi jangan sampai terbalik, jangan sampai menutupi lensa gitu kan. Jadi kalau misalkan menutupi nggak akan jadi. Iya, kayak di gambar ya. Dan juga kalau terbalik gitu kan, terbalik juga pasti nggak akan. Pasti nggak akan. Oke, jadi intinya mah dari si kertasnya, sama cairan kimia ya, proses 3 tahap tadi ya. Iya. Betul, yang Kalau tidak perlu. bisa sama stop Stop. dry. Stop. Itu berarti air biasa sih. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman di rumah, teman-teman tester nih, Nah. mau nyobain, mau gabung, kemana? Harus kemana? Kalau nanya ke saya juga bingung, saya juga baru kenalan. Kemana? Boleh di komunitasnya apa? Ke rumah Kalau ya biasanya kalau mengagang. ya magang sendiri coba. Kalau mau ikut bergabung dengan kami gitu kan, lihat aja Facebook dulu aja deh, Pinhole Bandung. Iya. Pinhole Bandung. Oh, Pinhole Bandung. Pinhole Bandung. Ada medsosnya ya? Itu bisa jadi ya follow dulu aja lah. Gitu. Ya. Facebook dulu aja lah. Gitu kan. Instagram juga ada sama Pinhole Bandung. Mungkin kalau di situ mungkin nanti komen aja langsung. Aduh saya ingin ikutan hunting dong, pengen coba. Oke, nanti kita respon gitu. Oke. Sip. Nanti tinggal ke Pinhole Bandung. Segitu aja, teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam Masalahnya kita dari hunting dari pagi kan. pagi sampai sore. Ya menunggu hasilnya ini. Ini hasilnya nanti editor tolong tayangkan. Oke, terima kasih Ya. dan salam.